Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya, Nak? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, Bu Guru pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kemarin teman-teman kita ada yang banyak terkena musibah. Nah, jadi ada beberapa teman kita yang terkena banjir. Itu kita doakan ya, semoga yang terkena banjir, anak-anak Bu Guru diberikan selalu kesehatan, kesabaran ya. Gitu dan tetap semangat belajar. Oke? Nah, kita sekarang masuk ke minggu terakhir ya di tema 6. Jadi nanti di hari Jumat kita ulangan harian tema 6 ya, gitu. Sekarang kita masuk ke masih tematik kelas 2. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Gitu. Jadi nanti hari Jumat kita masuk ulangan harian tema 6 dan hari Senin, Selasa, Rabu di tanggal 1 Maret, 2 dan 3, 1, 2 dan 3 Maret kita PTS ya, penilaian tengah semester. Belajar yang rajin ya. Oke, kita lanjut pembelajaran ya. Oke, di pembelajaran 5 ini, nah di sini bisa kamu lihat dari gambar ini. Jadi ada 3 siswa yang sedang melihat tukang kebun di sekolah menyiram dan merawat tanaman. Nah, di sini ada teksnya nih, kita lihat siapa sih siswanya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Jadi, kalian juga udah pernah kan waktu kelas 1 mempunyai tanggung jawab, misalnya ada pohon-pohon atau tanaman-tanaman depan pot yang ada di depan kelas kalian. Nah, itu tanggung jawab kalian untuk menyiramnya setiap pagi. Walaupun ada tukang kebun atau ada penjaga sekolah yang memberikan misalnya merawatnya disiram air atau apa, tapi kalau di jam belajar kalian, misalnya pagi nih sebelum masuk kelas, nah yang piket hari itu bertanggung jawab menyiram tanamannya gitu ya. Nah, kalau pulangnya juga nggak buru, nggak usah. Nanti kalau pulangnya kan kalian siang, sementara disiramnya lagi sore gitu ya. Jadi walaupun ada tukang kebun, kalian juga tetap mempunyai tanggung jawab untuk merawat tanaman yang ada di sekitar kelas kalian ya. Di sini ada percakapan, jadi kita baca bareng-bareng ya. Nah, percakapan ini harus dengan intonasi yang tepat karena ada kalimat pertanyaannya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Nah, jadi kalau kalimat tanya, itu kalian intonasinya sedikit mengalun ya. Jangan datar seperti menjawab pertanyaan gitu. Jadi, kalau misalnya misalnya kamu ngomong langsung, kalimat pertanyaan itu memang intonasinya lebih mengalun. Karena kalau ngomong langsung kan tidak kelihatan itu tanda tanya kan, seperti itu ya. Beda lagi kalau tulisan. Kalau tulisan yang menunjukkan itu kalimat pertanyaan itu ya harus ada tanda tanyanya. Kalau tidak ada tanda tanyanya berarti itu tidak bisa disebut dengan kalimat pertanyaan walaupun di depannya ada kata mengapa, siapa gitu ya. Nah, dari percakapan teks tadi
ada pertanyaan ya, kita baca dulu. Nomor 1, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, kita cari jawabannya bareng-bareng ya. Nomor 1 tadi, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Kata tanya yang digunakan adalah mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Tapi biasanya menggunakan mengapa dan bagaimana ya. Gitu. Kalau bolehkah itu meminta persetujuan. Gitu. Yang nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kita baca lihat di sini. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Yang nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Sudah tahu belum jawabannya nih? Ada yang udah tahu jawabannya? Iya, jawabannya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah bagaimana. Contohnya misalnya bagaimana cara membuat jus jeruk, bagaimana cara membuat kerajinan kain flanel, bagaimana. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, berarti di situ ada langkah-langkah dari yang ditanyakan. Contohnya bagaimana cara membuat kain flanel. Nah, caranya yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu gunting mengikuti membuat pola untuk kain flanelnya. Setelah itu gunting kain flanel sesuai dengan pola yang diinginkan, seperti itu. Jadi ada step-stepnya gitu. Sedangkan untuk yang mengapa menanyakan sebab dan alasan. Contohnya misalnya mengapa kamu bersedih, mengapa kamu hari ini tidak memakai misalnya tidak memakai dasi gitu. Jadi ada alasannya, oh hari ini aku nggak pakai dasi soalnya aku bangun kesiangan, jadi berangkatnya buru-buru gitu. Kalau misalnya juga kenapa kamu bersedih? Iya, aku tadi lupa nggak bawa topi, jadi aku takut upacara gitu. Jadi ada alasannya ya. Tidak selalu yang buruk, ada juga alasan yang baik gitu ya. Jadi mengapa itu pun bukan sesuatu yang menanyakan sesuatu, misalnya sesuatu yang baik juga gitu ya. Nah, di sini ada perintahnya dulu, kita baca. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Jadi kalian harus menentukan dari pertanyaan ini menggunakan bagaimana atau mengapa. Ayo, titik-titik. Nomor 1 ya, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Jawabannya? Benar. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Supaya tanamannya sehat, supaya tanaman tidak mati gitu ya. Tumbuh subur. Nomor 2, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, cara nih. Jadi jawabannya pintar. Bagaimana? Nomor 3, cara menyiram tanaman yang baik. Wah, sama nih kayaknya nomor 4 ya. Kayak nomor 2 ya. Jadi jawabannya bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Gitu. Nomor 4, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Jawabannya apa, Nak? Iya, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Untuk dia berfotosintesis, untuk dia supaya jadi subur gitu ya. Nomor 5, titik-titik tanaman diberi pupuk. Nah, jawabannya mengapa atau bagaimana? Iya, mengapa tanaman diberi pupuk? Alasannya atau sebabnya apa? Supaya tanaman tumbuh subur, tidak terkena hama, seperti itu ya. Jawabannya mengapa. Nah, wah, kalian lihat gambarnya nih. Kita baca dulu ya. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Nah, seperti kamu lihat tuh, rumputnya ketika tertiup angin dia bergerak ke arah sesuai dengan anginnya ya.
gitu. Nah, ini apa sih Bu Guru hubungannya? Nah, ini bisa juga berhubungan dengan gerakan apa ya? Gerakan dasar tari, benar sekali. Jadi ada 3 gerakan dasar tari dari seperti rumput yang bergoyang tertiup angin. Bagaimana sih? Kita lihat ya. Nah, seperti tadi Bu Guru bilang, jadi ada gerakan dasar alam, gerakan dasar tari yang mengikuti alam. Nah, ini kita lihat nih. Yang pertama, angin bertiup dari kanan, liukan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Nih, seperti apa? Nah, ini juga seperti senam ya, nak gitu ya. Jadi karena anginnya dari kanan, kita ke kiri dulu, kiri, langsung balik lagi ke kanan, ke kiri. Jadi mulainya dari kiri dulu gitu. Yang kedua, lalu angin berubah arah, angin bertiup dari kiri. Liukan pinggangmu ke kanan, lakukan dalam 8 kali hitungan. Nah, berubah arah nih nak, seperti ini ya. 8 kali hitungan lagi ya. Yang terakhir, nah angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Lalu liukan badanmu ke depan, lakukan dalam hitungan 8 kali hitungan. Nah, ini dari belakang, berarti kamu ke depan dulu. Seperti apa sih Bu Guru? Nih, Bu Guru langsung lihat. Nah, kamu ke depan, lalu kamu ke belakang lagi, ke depan lagi dengan gerakan yang sama dengan 8 kali hitungan ya. Selanjutnya di sini ada kita pasangkan ya. Nah, di sini ada tata tertib di sekolah dengan manfaatnya. Jadi kamu pasangkan yang kotak hijau dengan kotak merah yang menurut kamu kalau yang menurut kamu sebenarnya cocok gitu. Jadi kamu tarik garis, kita kerjain bareng-bareng ya. Kotak yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya yang mana? Iya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Karena dia kalau memang punya kewajiban hari itu piket, jadi harus datang lebih cepat ya. Kan piket itu cuma seminggu sekali ya nak. Jadi sekali deh kamu datang misalnya setengah jam sebelum atau setengah jam sebelum bel masuk gitu. Jadi kamu bisa piket dan jadinya kelasnya bersih deh. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Kita lihat ya, mana ya jawabannya. Nah, tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita piket, kelasnya pasti. Nah, jawabannya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang keempat, menghapus papan tulis. Ini salah satu tugas ketika piket ya. Nah, manfaatnya apa nak? Nah, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Jadi ketika guru sudah ingin menulis, kalau papan tulisnya masih kotor kan, jadi buang-buang waktu lagi ya nak, gitu. Yang terakhir, mengatur rak buku di kelas agar buku-buku tertata rapi, gitu. Jadi untuk semuanya kalau habis ambil buku dirapikan kembali, gitu. Jadi jangan orang berantakan tadi udah berantakan kok. Jangan seperti itu ya. Jadi semuanya harus punya tanggung jawab masing-masing. Oke? Kita masuk ke pembelajaran 6. Kita lihat. Wah, di sini ada di taman. Halaman sekolah sangat rindang. Rindang tuh apa sih, Nak? Rindang tuh banyak pohon yang membuat suasana jadi sejuk, jadi teduh gitu, tidak terkena matahari langsung ya. Jadi kamu bisa buat duduk-duduk enak gitu. Gitu. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Jadi enak lah, banyak oksigen juga karena kan di bawah pohon ya, seperti itu. Nah, di sekolah kita banyak kan sekarang tempat-tempat yang rindang karena banyak pohon gitu. Yang dulu kita suka tempat misalnya di kantin seperti itu ya.
Di pinggir-pinggir kelas itu juga sudah banyak tempat-tempat rindang yang bisa kita gunakan untuk sekedar ngobrol sama teman ketika lagi istirahat. Nah, di sini ada teks lagi bacaan dengan intonasi dan nada yang tepat ya. Kita baca bareng-bareng. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin, karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara? Melihat pohon cemara, Niko? Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Di manakah mereka menanam pohon cemara? Di dekat ruang guru. Nah, di sini jadi sedang membicarakan menanam pohon, nah, gitu ya. Jadi udaranya seperti tadi Udin bilang, pohonnya rindang dan udaranya jadi sejuk. Jadi banyak yang mau main keluar walaupun karena tidak terkena sinar matahari ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan. Tentukan perbandingan dari kantong-kantong tomat di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ada yang 500 gram, 1 kilo, 2 ons, dan 5 ons. Nah, ada yang bisa membuat soalnya? Iya, Bu Guru sudah bisa nih, sudah bisa lihat nih soalnya ya. Yang pertama, tomat 500 gram dengan tomat 1 kilogram. Nah, menurut kamu lebih kecil, lebih besar, atau sama aja ya beratnya? Lebih kecil, lebih kecil ya. Jadi tomat 500 gram itu beratnya lebih kecil dibanding dengan tomat 1 kilogram. Selanjutnya, tomat 5 ons dengan apa nih? Tomat 2 ons. Menurut kamu yang lebih besar yang mana? Yang lebih berat yang mana? Nah, lebih berat tomat 5 ons ya. Jadi di sini lebih besar. Yang ketiga, tomat 500 gram dengan tomat 2 ons. Nah, di sini menurut kamu? Iya, lebih besar ya. Yang keempat, tomat 1 kilo dengan tomat 10 ons. Jawabannya sama. Nah, ya sama berat. Walaupun di sini satuannya kilogram dan di sini satuannya ons, tapi tetap saja 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Jadi beratnya sama. Kalau ditimbang pun timbangan beratnya sama. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Nah, gitu. Kita kan dari kelas 1 kamu sudah pernah belajar berkelompok ya, sudah pernah melakukan sesuatu berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Di sini ada pernyataannya. Jadi kalau menurut kamu itu pernyataannya tidak menunjukkan sikap baik ketika bekerja kelompok, kamu beri tanda silang. Tapi kalau memang itu hal baik yang dilakukan ketika melakukan kerja kelompok, maka di checklist ya. Gitu. Yang pertama tadi, yang pertama dulu nak, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Ini baik apa tidak? Ya tidak, disilang ya. Selanjutnya, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Ini benar ya, jadi di checklist. Yang ketiga, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Nah, ini harus sopan nah gitu, harus mendengarkan. Jadi benar ya. Di checklist, siswa menanggapi pendapat temannya dengan
santun. Walaupun pendapatnya itu berbeda, kita tidak boleh dengan kata-kata yang tidak baik ya, gitu. Di checklist, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota, gitu. Nggak bisa nih harus dengan semua anggota. Jadi kalau misalnya kita berdiskusi dalam kelompok itu berarti pendapat dari semua anggota harus didengarkan ya. Jadi tidak boleh hanya satu orang saja yang mengemukakan pendapat. Jadi harus semuanya kan berkelompok ya. Jadi di sini disilang. Nah, ya, jadi ini beberapa sikap yang harus kalian lakukan ketika bekerja kelompok ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran 5 dan 6 ya. Gitu. Ternyata di akhir pembelajaran tema 6 juga ya. Nah, seperti yang tadi di awal Bu Guru bilang, kalau hari Jumat kita ulangan harian tema 6 ya. Jangan lupa belajar. Dilihat lagi latihan-latihannya, oke? Nah, sebelum kita akhiri, Bu Guru mau review bareng-bareng ya. Apa saja yang tadi udah dipelajarin? Tentang apa tadi? Iya, tentang kalimat tanya yang menggunakan kata mengapa dan bagaimana. Terus apa lagi? Perbandingan berat benda ya, gitu. Terus tadi ada tata tertib di sekolah, di kelas. Terus tadi juga ada apa lagi, Nak? Membaca dengan intonasi yang tepat ya. Membaca kalimat pertanyaan itu intonasinya seperti apa? Agak mengalun ya. Jadi tidak sama seperti kita menjawab pertanyaan atau yang lain. Jadi tidak boleh bacanya hanya datar, tapi harus ada alunannya. Jadi kita tahu kalau itu kalimat pertanyaan gitu ya. Oke, tetap semangat sayang. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah ya. Jaga jarak dan selalu cuci tangan ketika dari manapun. Walaupun misalnya kamu disuruh ke warung nih sama mama pakai masker, begitu pulang dari warung sebelum masuk rumah cuci tangan dulu ya. Gitu. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.